Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema alasan dia pergi meninggalkan kamu. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama kamu mendapatkan kartu Five of Pentacles Reverse, di kartu kedua kamu mendapatkan kartu Ten of Cups Reverse, dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan kartu Ace of Wands Reverse. Alasan dia pergi dari kamu, karena katanya dia diabaikan kamu. Ada seseorang yang merasa ditolak oleh kamu. Atau bisa juga karena dia pernah mengalami penolakan di masa lalunya. Jadi dia tidak berani untuk terlibat dalam hubungan yang lebih serius lagi dari yang pernah kalian jalani kemarin. Bahkan mungkin beberapa ada yang tidak memiliki status apapun di hubungan kamu dan dia. Dia merasa jika kamu pun akan melakukan hal yang sama, menolaknya seperti orang dari masa lalunya lakukan. Dia sebenarnya ingin memiliki hubungan yang berkomitmen dan jelas dengan kamu. Tapi karena ketutupan dengan rasa takutnya, jadi dia tidak berani untuk bergerak ke arah kamu dan malah memilih untuk pergi dan meninggalkan kamu. Alasan dia pergi dari kamu, beberapa ada yang karena sedang fokus pada keuangannya ya. Dia sedang fokus mengatasi kesulitan atau keterbatasnya dalam hal keuangan. Sehingga dia belum merasa siap untuk berkomitmen dengan kamu dan berakhir dengan pergi dari kehidupan kamu. Tapi sebenarnya ada juga yang pergi hanya untuk sementara saja kok. Dan ketika permasalahannya itu selesai dia akan kembali lagi ke dalam hidup kamu dan mendatangi kamu. Beberapa yang pergi ini juga alasannya karena merasa tersisihkan dalam hal cinta. Mungkin dia tahu jika kamu memiliki seseorang yang lain selain dia, sehingga dia pun yang tadinya ingin maju memperjuangkan kamu, jadi memilih mundur karena merasa tidak cukup percaya diri bahwa dia akan dipilih oleh kamu. Mungkin entah kamu atau seseorang lain pernah ada membicarakan tentang pihak lainnya yang kamu miliki selain dia kepada dia. Mungkin itu yang menyebabkan dia memilih menghilang dan pergi dari kamu. Karena keuangannya yang tidak memadai juga jadinya, mungkin dia berpikir jika sadar diri itu lebih baik daripada terluka karena tidak dipilih oleh orang yang dia cintai. Beberapa ada yang pergi meninggalkan kamu karena memiliki rasa kepercayaan diri yang rendah terhadap dirinya. Dia merasa tidak pantas jika bersanding dengan kamu, makanya dia memilih pergi dari kamu. Dia merasa jika dirinya belum siap untuk memiliki kamu dengan semua yang dia punya saat ini. Alasan dia pergi dari kamu adalah karena adanya kodependensi atau keterikatan yang tidak sehat di antara kalian. Mungkin dia merasa jika kalian bersama, dia atau kamu menjadi seseorang yang tidak dewasa dan salah satu dari antara kalian menggantungkan kebahagiaan kalian pada salah satunya hingga membuat kemelekatan di antara kalian. Sekali-sekali mengandalkan sebenarnya tidak apa-apa ya, tapi kalau yang terlalu bergantung satu sama lain, sampai tidak bisa fokus pada kehidupan dunia nyata pun tidak baik. Karena itu hanya akan membuat kalian tidak bahagia dan nyaman menjalani hubungan yang ada di antara kalian. Terikatan yang tidak sehat akan menghambat pertumbuhan kamu, maupun dia sebagai individu ataupun pasangan. Alasan dia pergi dari kamu karena kurangnya komunikasi atau keintiman di antara kalian. Mungkin di sini banyak di antara kalian yang tidak bisa jujur dan terbuka dengan satu sama lain karena mungkin takut tidak dipercaya dan dihakimi. Sehingga membuat masalah di antara kalian yang tadinya tidak terlalu besar karena tidak bisa dikomunikasikan dengan baik menjadi besar dan memicu pertengkaran yang cukup hebat di antara kalian. Dan selayaknya jika terjadi pertengkaran yang cukup hebat, pasti salah satunya ada yang menyakiti yang lainnya tanpa disengaja. Baik secara perkataan maupun perbuatan, dan berakhir salah satu pergi karena merasa sakit hati. Dan pihak yang tersakiti itu sepertinya adalah dia. Alasan dia pergi dari kamu adalah karena dia merasa jika kalian tidak memiliki nilai atau tujuan yang sama, sehingga dia merasa akan sulit untuk menemukan titik temu atau bekerja sama menuju masa depan bersama. Alasan dia pergi dari kamu adalah karena dia merasa tidak memiliki jalan keluar terbaik dari hubungan kalian berdua. Dia memiliki rasa putus asa dan kekecewaan di dalam dirinya mengatasi permasalahan-permasalahan yang berputar di sekitar hubungan kalian. Sehingga dia merasa lelah
dan memilih untuk menyerah pada hubungan kalian dan pergi dari hidup kamu. Karena keseimbangan sangat sulit dia dapatkan di dalam hubungan kalian berdua. Terlalu banyak masalah, konflik, dan drama yang tidak pernah ada habisnya yang membuat dia muak dan menyerah juga pada akhirnya. Dia merasa seperti tidak memiliki arah dan tujuan yang diinginkan dalam hubungan kalian. Dia kebingungan dan kehilangan arah dalam mencapai tujuan awal dari hubungan kalian berdua. Ada rasa ketidakpuasan yang dia rasakan dalam hubungan yang dimana ini sangat mempengaruhi keberlangsungan keintiman yang terjadi di antara kalian. Alasan dia pergi dari kamu selanjutnya adalah beberapa ada yang mengatakan jika dia tidak memiliki ruang pribadi untuknya. Dia merasa terkekang dan tertekan di dalam hubungan kalian dan merindukan kebebasan untuk melakukan tindakan dan pilihannya sendiri. Kamu digambarkan olehnya sebagai seseorang yang tidak memberikan dia ruang untuknya untuk bergerak dengan bebasnya. Alasan dia memilih pergi dari kamu adalah karena beberapa ada yang merasa jika ternyata sendiri jauh lebih baik. Mungkin beberapa di antara mereka ada yang belum siap memiliki hubungan sebenarnya, tapi karena melihat kamu hadir di hidup mereka, jadi mereka tidak ingin yang dimana menyia-nyiakan kamu. Namun ketika dijalani justru mereka menjadi menyesal sendiri, karena merasa jika waktunya untuk sendiri menjadi berkurang, karena harus membaginya dengan kamu. Sebenarnya kalau dalam kasus ini bukan salah kamu, karena salah dia saja yang asal saja dalam mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan akibat atau resiko dari keputusannya. Sehingga mau tidak mau kamulah yang menjadi korban ketika dia merasa menyesal dan ingin mengakhiri hubungan ini dan pergi dari hidup kamu. Alasan dia pergi dari kamu adalah karena dia merasa kehilangan kemampuannya memimpikan hari-hari indah bersama dengan kamu, atau dengan kata lain dia sudah bosan terhadap kamu. Mungkin beberapa di antara kamu ada yang berdealing dengan dia yang memiliki red flag yang cukup parah di sini, yang dimana mudah bosan dengan pasangannya jika hubungannya sudah berjalan cukup lama. Walau hubungannya baik-baik saja dan tidak memiliki masalah apapun, tapi karena kebosanan yang dia rasakan itu membuat dia memilih untuk tetap pergi meninggalkan kamu. Karena merasa sudah tidak memiliki energi yang cukup lagi untuk menahan rasa bosannya itu terhadap kamu. Alasan dia meninggalkan kamu adalah karena dia merasa jika pengorbanan yang dia lakukan tidak sepadan dengan yang dia dapatkan. Sehingga dia merasa rugi untuk menginvestasikan hal yang dia punya lebih lagi di dalam hubungan. Ini juga bisa diartikan dia pergi karena merasa jika hanya dia sendiri yang berusaha di dalam hubungan ini, sedangkan kamu tidak. Dan yang terakhir alasan dia pergi dari kamu karena kamu terlalu bergantung kepadanya, terutama dalam hal materi. Kamu terlalu fokus mendorongnya untuk kepentingan materi di dalam hubungan sampai-sampai kamu lupa untuk memperhatikan dia. Kamu lupa pada tugasmu untuk memberikan kasih sayang dan kelembutanmu kepadanya. Mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan pelangi, taman kuda, anjing, anggur, anak kecil, sungai, awan, langit, kastil, kerajaan, istana, dan gunung. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna putih, abu-abu, biru, hitam, merah muda, orange, merah, hijau, dan coklat. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, dan 31. Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Bisa jadi dia memiliki shio kuda, macan, naga, babi, ayam, anjing, kelinci, tikus, dan kerbau. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf hotel, Kilo, Juliet, Mama, Nano, Bromo, Charlie, Victoria, Win-Win, Queen, Sierra, Alpha, Zebra, Papa, Gajah, Fanta, Yanti, Tikus, dan Oscar. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, dan 31. Atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Taurus, Pisces, Virgo, Aries, Scorpio, Leo, Sagittarius, dan Capricorn. Zodiak dan shio bisa apa saja ya? Selama readingan ini resonate dengan kamu, tidak menjadi masalah jika zodiak dan shio dia atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di readingan-readingan aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.